Kembali di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Informasi selanjutnya pemirsa, ratusan kios pedagang di pasar tradisional Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ludes terbakar pada Jumat malam. Proses pemadaman terkendala sulitnya akses jalan dan juga jauhnya sumber air. Ini apa sudah kekurangan damkar? Kebakaran melanda pasar tradisional Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi pada Jumat malam saat warga sedang melaksanakan sholat tarawih. Api pertama kali terlihat dari beberapa kios yang berada di bagian tengah pasar dan dengan cepat merembet ke kios lainnya. Warga dan pedagang yang mengetahui adanya kebakaran langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan sederhana. Petugas damkar dibantu BPBD, aparat keamanan dan warga sekitar berjibaku memadamkan api yang melumat hampir seluruh pasar Belik. Mobil damkar dari berbagai daerah seperti Purbalingga, Tegal, Pekalongan dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Proses pemadaman terkendala akses jalan yang sempit dan sumber air yang jauh dari lokasi. Sejumlah pedagang nampak syok dan menangis mengetahui barang dagangan mereka hangus terbakar. Mana Bu yang kebakar? Berapa? Isinya apa itu Bu? Sembako. Oh, habis pulang kemarin Baru belanja. Setengah 8 kami dipanggil ada kebakaran pasar Belik. Langsung menuju lokasi dan langsung mengamankan lalu lintas. Dari data sementara, sebanyak 108 kios dan 450 los pedagang terbakar. Untuk sementara, aktivitas dagang akan dialihkan ke pasar darurat sambil menunggu perbaikan bangunan yang hangus terbakar. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kebakaran juga menimpa ratusan lapak puluhan ruko dan rumah di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Korsleting listrik dari rumah salah satu warga yang dekat dengan pasar diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran terjadi di Pasar Fadel Dela, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Kobaran api merambat dari satu bangunan ke bangunan lain dengan kencang. Warga dan pemilik bangunan berpacu dengan peralatan seadanya berupaya memutus api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun angin kencang membuat api tidak terhentikan sehingga ratusan lapak, puluhan ruko dan rumah serta satu bangunan pasar hangus terbakar. Warga yang terdampak hanya bisa menyelamatkan sebagian harta dan barang berharga mereka. Penyebab kebakaran ini terjadi pada Jumat pagi akibat korsleting listrik dari dapur salah satu rumah warga yang berdekatan dengan pasar. Kebakaran terjadi pada pukul 9:20 dan kemudian bisa dipadamkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya korsleting listrik di dapur kios milik Bapak Haji Aco, kemudian menyebar meluas ke 10 unit ruko, kemudian 100 unit kios semi permanen. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 2 unit pemadam kebakaran milik perusahaan dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Halmahera Timur, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sedangkan di Rembang, Jawa Tengah, api melahap pom mini dan kendaraan roda 4. Proses pemadaman membutuhkan waktu hampir 2 jam. Kebakaran terjadi di Desa Sawahan, Jalan Ahmad Yani, Rembah, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Awalnya pemilik rumah Bambang Unyil melihat ada percikan api dari dalam mobil. Tiba-tiba api langsung menjalar ke pom mini tempat penjualan pertalite eceran dan api langsung membesar. Untuk mengamankan rumahnya dari kobaran api, Bambang masuk ke mobil dan memundurkannya ke jalan raya.
Akibatnya, Bambang mengalami luka bakar serius dan langsung dibawa ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang untuk mendapatkan perawatan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam. Polres Rembang masih menyelidiki dugaan penyebab kebakaran, apakah karena korsleting sistem kelistrikan mobil atau sebab lain. Masih kita dalami apakah penyebabnya korsleting atau karena pada saat kita datang ke lokasi ke kebakaran itu posisi tap mobilnya ini bensin atau BBM-nya ini dalam keadaan terbuka seperti itu dan mesin dalam keadaan hidup. Setelah olah TKP selesai, bangkai mobil dipinggirkan oleh polisi bersama masyarakat sekitar agar tidak mengganggu lalu lintas di Jalan Ahmad Yani. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengelola keuangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Beragam cara bisa dilakukan untuk mengelola kekayaan agar berdampak positif secara jangka panjang. Untuk mendorong pelayanan yang kuat terhadap masyarakat kelas menengah, BTN menghadirkan layanan BTN Prospera yang menjadi batu loncatan bagi nasabah untuk menuju segmen lanjutan yakni BTN Prioritas. Layanan BTN Prospera dihadirkan untuk nasabah segmen Emerging Affluent yang memiliki dana simpanan sekitar 100 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. BTN Prospera hadir dengan solusi perbankan dan keuangan yang tepat untuk membantu nasabah dalam mengoptimalkan kekayaan secara jangka panjang. Dengan potensi masyarakat kelas menengah yang besar, BTN Prospera dapat mendukung pertumbuhan nasabah baru lebih dari 6.000 nasabah dengan total target pertumbuhan dana mencapai 8 triliun rupiah hingga akhir tahun ini. Adalah kita melonseng namanya BTN Prospera ya. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk membidik segmen kelolaan 100 sampai dengan 500 juta yang nantinya bisa menjadi suatu feeder atau bahan untuk segmen prioritas. Ya. Saat ini jumlah nasabah BTN yang memiliki dana kelolaan antara 100 hingga 500 juta rupiah mencapai lebih dari 44.000 nasabah dengan nilai dana kelolaan mencapai lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.